Assalamualaikum Kanca Lensa. Selamat datang kembali di penelusuran Lensa Kisah Nusantara. Hari ini roda motor saya berhenti di desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Banyak orang tahu nama Jatibarang karena cerobong asap pabrik gulanya yang gagah di utara sana. Tapi hari ini kita melipir ke selatan. Di balik bayang-bayang pabrik gula itu, ternyata tersimpan kisah tua yang tertidur pulas di balik aspal desa ini. Alkisah, ratusan tahun yang lalu, tanah ini belum bernama. Hutan belantara, pohon jati raksasa menjulang menutupi langit. Hingga suatu hari, terjadilah peristiwa yang mengguncang nalar manusia. Seorang wali yang sakti mandraguna mencabut sebuah pohon jati raksasa. Bukan ditebang, tapi dicabut, lalu dilempar jauh melintasi angkasa. Peristiwa itu dikenal dengan Jati Sing Dibalang. Di mana pohon itu jatuh, disitulah kehidupan bermula. Wilayahnya terbelah dua, ada yang di lor atau utara, ada yang di kidul atau selatan, dan jantung sejarahnya ada di bumi yang kita pijak ini. Dulu, desa kita ini dijaga ketat oleh 4 paku bumi, 4 murid Kinasi Syekh Abdurrahman Maghribi. Mereka menyebar ke 4 penjuru mata angin. Ada Mbah Pangeran Bajri di barat, Syekh Ali Basya di utara, Mbah Besus di selatan, dan Pangeran Junjang di timur. Nah, Cak, mari kita fokus ke arah timur. Ada kisah yang paling melegenda di sana, kisah tentang Pangeran Junjang. Jujur saja, kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita ikut geleng-geleng kepala melihat tingkah beliau. Kenapa? Karena di mata santri-santri lain, Pangeran Junjang ini terlihat aneh. Bayangkan, Cak, saat santri lain mandi keringat, membabat hutan jati yang angker, menebang pohon sebesar pelukan orang dewasa dengan kampak, Pangeran Junjang malah tidak terlihat batang hidungnya. Beliau justru sering ditemukan sedang tidur pulas di siang bolong. Tentu saja, suara sumbang mulai terdengar. Rasan-rasan tetangga mulai ramai. Wong kok kerjane turu tok, kapan rampungnya? Orang kok kerjanya tidur saja, kapan selesainya? Mereka mengira beliau pemalas yang lari dari tanggung jawab. Tapi jangan salah sangka, Cak. Mata lahiriah manusia memang sering tertipu. Orang yang diam belum tentu tidak bergerak. Orang yang terbejam belum tentu tidur. Di balik tidurnya itu, sukma beliau sedang bekerja keras menembus langit, melakukan tirakat tingkat tinggi yang tak mampu dilakukan orang biasa. Hingga tibalah suatu malam yang hening, saat bulan naik tinggi dan semua orang tertidur lelap karena kelelahan. Disitulah kun fayakun terjadi. Aroma beliau bekerja, tanpa suara gergaji, tanpa suara kapak. Hanya dalam satu malam. Sekali lagi, cuman satu malam, Cak. Hutan jati yang lebat, gelap, dan gung liwang-liwung itu lenyap seketika, berubah wujud menjadi hamparan sawah yang luas membentang. Dan yang bikin merinding, saat matahari terbit jam 5 pagi, sawah itu tidak kosong, tapi sudah penuh dengan padi yang menguning, bulir-bulirnya merunduk, siap untuk dipanen. Gegerlah seluruh desa pagi itu. Para santri yang tadinya mengejek dadak bisu. Mereka gumun, takjub, campur malu. Sementara sang guru Syekh Abdurrahman yang melihat kejadian itu hanya bisa tersenyum simpul, atau dalam bahasa Jawanya, mesem. Beliau tersenyum bukan cuma karena melihat sawahnya, tapi tersenyum bangga melihat cara muridnya menggabungkan keraguan orang dengan bukti nyata. Itulah sebabnya, sampai detik ini, tanah persawahan di sebelah timur itu abadi dengan nama Blok Simesem.
Sebuah pesan mahal buat kita ya, Cak, bahwa kerja keras itu tidak selalu harus pamer keringat, tidak perlu koar-koar di depan manusia. Cukup diam, fokus, dan biarkan hasil panen yang bicara. Seperti Pangeran Junjang. Matahari boleh bersinar terang, tapi Cak, siapkan mental sampean kalau melangkah ke arah selatan. Di perbatasan menuju Pagar Barang ini, udaranya terasa beda, lebih berat, lebih dingin, seolah-olah ada ribuan mata tak kasat mata yang mengawasi setiap gerak-gerik kita dari balik rimbunnya pepohonan. Inilah wilayah kekuasaan Danyang Gerbang Selatan, Mbah Besus dan Mbah Suro. Orang tua dulu sering wanti-wanti dengan suara berbisik, aja sembrono ningkono wingit. Di salah satu sudut pandang paling sunyi, berdiri tegak sebuah pohon tua. Warga menyebutnya pohon kemang. Jangan tertipu dengan bentuknya yang diam, Cak. Pohon ini hidup. Ia memiliki energi gelap yang mampu memutar balikan nalar manusia. Konon, barang siapa yang lewat dengan niat kotor atau mulutnya yang tak dijaga, lalu tak sengaja menyentuh batang pohon ini, seketika itu juga dunianya akan berubah sunyi. Pikirannya kosong, hampa. Dia akan diputar-putar di tempat yang sama, linglung, tidak tahu arah kiblat, bahkan lupa siapa namanya sendiri. Nah, sebelum pikiran kita ikutan kosong gara-gara mikirin misteri ini, mending sampean amankan dulu ingatan sampean dengan memencet tombol subscribe yang ada di bawah sekarang juga, biar sampean gak lupa jalan pulang ke channel Lensa Kisah Nusantara minggu depan. Udah dipencet, matur suwun. Mengerikannya lagi, kalau malam tiba, jangan coba-coba mendekat ke aliran sungainya. Samar-samar sering terdengar suara tangisan lirih menyayat hati. Itulah sosok perawan Sunti, arwah penasaran yang menunggu di pinggir kali. Dan kadang di permukaan air yang tenang muncul kilatan sisik putih mengkilap. Sosok buaya putih penjaga sungai yang sering menampakkan diri menatap tajam siapa saja yang berani mengusik ketenangan perbatasan. Tanah selatan ini indah, Cak, tapi ingat, di balik keindahannya, ia menyimpan taring yang siap menerkam mereka yang lengah dan sombong. Sebelum saya tutup perjalanan ini, mari kita ambil napas sejenak, Cak. Jadi Barang Kidul bagi saya bukan cuma sekedar tanah warisan, tapi desa ini adalah guru yang diam. Ada dua ilmu mahal yang diajarkan oleh tanah ini kepada kita. Pertama, ilmu dari Pangeran Junjang. Beliau mengajarkan filosofi sepi ing pamrih rame ing gawe. Bekerjalah dalam sunyi, tak perlu koar-koar mencari pujian. Biarlah Tuhan yang menilai. Di zaman sekarang yang serba pamer, ilmu ini rasanya menampar kita semua ya. Kedua, ilmu dari Mbah Besus. Keberadaan pohon kemang mengajarkan kita ojo tumeh. Jangan mentang-mentang kita manusia modern, lalu kita lupa tata krama pada alam dan leluhur. Desa ini mengingatkan kita untuk selalu eling dan waspada. Jadi, kalau kanca lewat sini lagi, rasakan nasihat leluhur yang masih bergetar di udaranya. Itulah cerita tentang Desa Jadi Barang Kidul. Tapi kanca, perjalanan Lensa Kisah Nusantara belum selesai. Nanti saya akan ajak sampean geser sedikit ke desa tetangganya yang suasananya beda total. Kita akan cari tahu misteri apa lagi yang tersembunyi di Brebes ini. Sekarang kata-kata saya sudah habis. Saya akan ajak kanca belusukan masuk ke gang-gang kecil Jadi Barang Kidul tanpa suara saya lagi. Selamat menikmati dan jangan lupa jalan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.